Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Hari ini adalah pertemuan pertama kedua kita akan membahas tentang akidah, mata kuliah akidah. Pertama, kita akan membahas tentang bagaimana posisi akidah dalam keilmuan Islam. Itu fokus bahasan yang pertama dari pertemuan kali ini. Yang kedua, kita akan membahas apa itu pokok-pokok akidah atau usul akidah. Boleh juga kita sebut sebagai usul fahmil akidah, pokok-pokok memahami akidah Islamiyah. Pertama, kita harus memahami bahwasanya dalam keilmuan Islam adalah kita mengenal tiga wilayah keilmuan Islam. Pertama, sering disebut dengan istilah akidah. Ain, qaf, ya, dal, ta marbutah, akidah. Kemudian kita juga mengenal yang disebut dengan istilahnya syariah. Shin, ra, ya, ain, ta marbutah, syariah. Kemudian kita juga mengenal namanya akhlak. Tiga dimensi ini atau tiga ranah ini kalau dalam istilah Nabi disebut yang pertama dengan istilah iman. Jadi akidah itu adalah persoalan iman. Kemudian syariah itu adalah persoalan Islam. Ketika iman dan Islam itu disebut bersamaan, maka yang satu berbicara tentang persoalan ilmiah, persoalan teoritis. Sementara kalau Islam, maka dia dimaksudkan adalah persoalan praktis atau zahir. Sementara yang tadi itu disebut batinul Islam, kalau di sini disebut zahirul Islam, disebut dengan syariah. Dalam konsep keilmuan namanya syariah. Sementara iman itu sendiri disebut dengan istilah akidah. Kemudian akhlak ini dalam hadis Nabi di hadis yang kedua dari hadis Arba'in Nawawi, hadis Al-Arba'in karangan Imam Nawawi, maka di sana akan ada temukan yang disebut dengan istilah ihsan. Itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, definisi iman, Islam, dan ihsan ini Rasul sudah mendefinisikan. Sementara kemudian ketika itu dalam khazanah keislaman, keilmuan, maka ketiganya disebut dengan akidah untuk iman yang terdiri dari rukun iman itu, kemudian syariah yang terdiri dari syahadat dan atau rukun Islam, kemudian atau rukun praktis Islam ini, kemudian akhlak itu adalah berbicara tentang sisi kepatutan. Ini kalau kita lihat. Maka selanjutnya kalau kita baca, akidah sering dipahami dengan sisi teoritis Islam atau ilmi. Konsentrasi akidah adalah, jadi ketika kita bicara akidah itu sebenarnya berbicara tentang bagaimana berpikir dan merasa dalam Islam ini. Ketika kita berpikir atau merasa terhadap objek. Jadi saat kita mau memikirkan sesuatu, nah sesuatu inilah yang disebut objek. Atau dalam bahasa Arabnya namanya zat. Dan zat itu tidak selalu sifatnya material dalam konsep Islam. Jadi zat itu ada yang namanya zat zahiri, yang zat zahiri itu ada di diri kita, ada yang di luar kita dalam semesta ini. Kemudian ada zat maknawi. Zat maknawi itu mungkin makna, konsep, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang gaib. Maka bagaimana kita berpikir pada sesuatu yang zahir dan berpikir pada sesuatu yang batin, berpikir pada sesuatu yang material dan berpikir terhadap sesuatu yang imaterial, itu adalah persoalan akidah. Jadi persoalan akidah adalah bagaimana kita memikirkan objek atau bagaimana kita merasakan objek itu. Misal objek itu Allah, bagaimana kita berpikir tentang Allah, bagaimana kita merasa tentang Allah. Kalau objek itu adalah
diri kita, bagaimana kita memfikirkan diri kita ini, atau bagaimana kita merasakan diri kita ini, itu fokus akidah. Sementara syariah adalah sisi praktis, sisi amali Islam. Jadi syariah adalah terkait syariah, sisi praktis itu berarti sisi amal, sisi tindakan, sisi perbuatan yang terdapat dalam Islam. Biasanya kalau praktis itu sesuatu yang sudah wujud tindakan manusia, aktivitas manusia. Nah, karena ini sisi praktis, maka sisi praktis itu yang terkait dengan Allah sering disebut dengan ibadah. Maka satu sisi syariah itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu adalah sesuatu tindakan yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Itu yang disebut dengan ibadah. Kemudian yang terkait dengan makhluk, maka ini ada yang kurang. Yang terkait dengan makhluk itu disebut dengan istilahnya muamalah. Ya, kalau terkait dengan Allah itu disebut ibadah, yang terkait dengan makhluk itu disebut muamalah. Oke, bentar. Saya benarkan sekalian. Oh. Oh, di mana Oke, nanti aja. Sesuatu yang terkait dengan makhluk disebut dengan muamalah. Jadi sisi bergaul kita dengan makhluk yang lain disebut muamalah. Muamalah itu bahasa Arabnya adalah bergaul, bahasa Indonesianya bergaul. Jadi sisi bergaul kita dengan makhluk itu namanya muamalah. Nah, urusan syariah itu adalah membahas bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah yang disebut dengan ibadah, dan bagaimana kita berhubungan dengan makhluk yang itu disebut dengan muamalah. Dengan begitu, maka fokus syariah adalah bagaimana berperilaku terhadap objek. Bagaimana kita berperilaku terhadap objek zahir alam semesta ini, sesama makhluk yang terdiri dari manusia atau zat-zat yang lain, materi-materi yang lain, atau berhubungan dengan yang imateri atau yang batin, itu terkait dengan Allah yang sering disebut dengan ibadah. Bagaimana kita bertindak terhadap Allah? Bagaimana kita mengagungkan Allah? Bagaimana kita berbahagia dengan Allah? Bagaimana kita bersyukur dengan Allah? Itu persoalan syariah. Tindakan yang paling bagus dengan Allah itu kira-kira apa? Itulah ibadah. Oke. Dan bagus dengan makhluk itulah muamalah. Nah, muamalah yang paling adil itu seperti apa? Itulah urusan syariah. Kemudian akhlak adalah membahas sisi kepatutan dalam Islam. Dalam definisi Nabi adalah di hadis arba'in yang kedua bisa Anda baca, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu yarak. Ada dua level ibadah, level tindakan manusia terhadap Allah. Level pertama adalah level diawasi, yang level kedua adalah level mengawasi. Level diawasi artinya adalah kita beribadah karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Level yang kedua karena kita beribadah atau kita bertindak karena kita menyukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah itu adalah al-haq, Allah itu adalah kebenaran, maka kita bertindak karena merasa diawasi, di CCTV oleh hak orang lain, maka itu namanya, atau oleh kepentingan orang lain, atau yang disebut juga dengan gibah orang lain, maka ketakutan itu namanya level pertama, anta'budallaha, level yang rendah itu, ka'annahu yarak. Tapi level yang paling bagus adalah ketika kita bertindak terhadap al-haq itu karena kita tahu al-haq, kita mengerti al-haq, kita menyukai al-haq, maka itulah sisi level yang paling atas.
Nah, level itu cuma 2 itu. Sehingga kalau kita bicara akhlak, maka kita bicara bagaimana sikap pantas kita dalam melakukan aktivitas yang atas. Jadi, aktivitas akidi yang bersifat teoritis, bersifat ilmi, dan atau syar'i yang bersifat praktis. Oke. Selanjutnya, kita akidah, syariah, dan akhlak itu saling berkaitan. Jadi jangan berpikir untuk memisah-misahkan. Artinya aku mau belajar akidah saja, syariah nggak penting, akhlak nggak penting, itu nggak benar. Atau saya mau bicara syariah saja, memilih syariah saja, kemudian akhlak dan akidah tidak perlu digubris, itu juga salah. Jika syariah baik, maka akidah dan akhlak mestinya baik. Jika akidah baik, maka dua sisi yang lainnya pun harusnya baik. Jika akhlak baik, tentu akidah dan ibadahnya sudah baik duluan. Nah, ini satu hal yang harus menjadi satu kesatuan. Jadi, kalau orang akhlaknya baik, tentu syariatnya baik. Kalau syariatnya baik, tentu akidahnya baik. Kalau akidahnya baik, tentu dia akan mengakibatkan syariah yang baik. Tapi kalau kemudian syariah ini tidak baik, maka akhlak dia pun juga tidak akan baik. Nah, ini satu kesatuan yang tidak dipisah. Meskipun secara keilmuan boleh dipisah. Ada pelajaran akidah, ada pelajaran syariah, ada pelajaran akhlak, itu tidak masalah. Tapi kemudian dalam cara berpikir kita, cara melogika kita, frame kita, bingkai keilmuan kita itu harus menjadi satu kesatuan. Jika dikaitkan dengan hukum, maka kajian akidah, syariah, ibadah itu tidak dapat dilepaskan dari 5 probabilitas hukum, 5 kemungkinan hukum. Artinya begini, kalau kita sebut tadi akidah itu adalah persoalan bagaimana kita berpikir dan merasa terhadap objek, kemudian syariah itu bagaimana kita berpikir terhadap objek, gitu ya. Maka tidak bisa dilepaskan dari 5 probabilitas hukum. Apa? Wajib. Jadi ada berpikir yang wajib terhadap Allah, harus terhadap Allah. Nah, contohnya apa? Berpikir untuk mensyukuri nikmat Allah itu wajib. Nah, itu ya. Tapi ada berpikir tentang Allah itu yang nggak boleh. Contohnya apa? Berpikir tentang zatnya Allah, wujudnya Allah, itu bentuknya kayak apa, seperti apa, itu nggak boleh. Kenapa? Pertama karena mustahil, yang kedua, lah ngapain musingkan kepala gitu loh, melihat sesuatu yang gaib. Nah, itu ya. Itu ada berpikir yang wajib, ada yang berpikir yang sunnah, ada berpikir yang mubah, ada berpikir yang makruh. Demikian juga tindakan, ada tindakan tidur yang wajib, ada tidur yang haram, gitu ya. Tidur yang wajib itu apa? Tidur ketika butuh untuk kekuatan ibadah kita, itu wajib. Ada tidur yang haram apa? Meniduri orang perempuan yang tidak halal bagi kita, atau tidur dengan laki-laki yang tidak halal dengan kita, itu haram. Nah, dalam akidah, nah ini contohnya ya. Berpikir terhadap Allah itu tentu ada yang kategorinya wajib dan seterusnya, sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian kita akan bicara pokok-pokok akidah. Pokok-pokok akidah itu yang pertama adalah berbicara akidah itu adalah berbicara sesuatu yang gaib. Jelasnya adalah begini, Allah itu adalah zat yang gaib, zat yang tidak materi. Kalau Allah itu gaib, maka komunikasi Allah dengan Nabi itu sesuatu yang gaib. Dan itu harus kita yakini. Ya, bukan masalah dogma, bukan ya. Ini boleh juga ada sebut itu dogma dalam dalam agama Kristen mungkin gitu ya. Itu adalah dogma, sesuatu yang harus kita terima. Nah, cuman gaibnya kita ini gaib yang berbeda, gaib yang rasional kalau kita sebut begitu. Artinya ukuran rasionalnya bukan pada sesuatu yang gaib itu, tapi pada sesuatu yang dilahirkan dari kegaiban itu. Jadi agama dan 14 abad Bentar. Assalamualaikum. Ada.
Besok insya Allah saya besok. Jangan. Ya, maaf. Ini persoalan akidah ada persoalan yang gaib. Jadi berpikir akidah itu adalah berpikir tentang sesuatu yang imateri di luar materi kita. Nah, itu yang disebut dengan gaib. Nah, jadi gaib itu akhirnya yang harus kita pahami ketika kita bicara tentang akidah itu gaib, sumber utama bicara tentang akidah itu adalah wahyu. Wahyu itu adalah berita. Karena itu sesuatu yang gaib, tentu akal kita tidak akan sampai. Artinya akal kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang gaib itu menjadi satu kesepakatan yang sama. Berbeda kalau yang kita lihat ini adalah sesuatu yang materi, misalkan galon gitu ya, galon air. Apakah galon air itu bentuknya kotak atau bundar atau kotak gitu ya, misalkan itu kita bisa melihat. Tapi bagaimana proses gaib ini satu hal yang tidak bisa kita sepakati. Nah, makanya kemudian berbicara akidah dalam Islam ini berbicara sesuatu yang gaib. Sumbernya yang paling bagus adalah wahyu. Dan tidak ada sumber yang lain. Artinya dengan mengakal apapun kita bisa ketemu Allah, nggak bisa. Nah, dan karena ini sifatnya wahyu, maka berita antara satu orang yang lainnya itu bisa jadi redaksinya berbeda dan seterusnya. Yang penting adalah substansi pesannya seperti apa. Itu ya. Kemudian yang ketiga, persoalan akidah ini adalah persoalan keyakinan. Jadi kalau kita bicara akidah itu bicara tentang keyakinan. Kita harus yakin. Ini bukan persoalan rasionalitas. Tapi efek akidah ini bicara tentang akibat dari proses akidah tadi, proses ke Allah, ke Rasul itu tadi, bentuknya, wujudnya adalah rasional. Jadi persoalan Allah, persoalan malaikat, persoalan kita, persoalan itu semuanya hal-hal yang gaib. Sumber kebenarannya adalah wahyu dan kita hanya meyakini. Cuman persoalan bagaimana ketika dia sudah menjadi satu bentuk yang materi, yang bisa kita pelajari, yang kemudian bisa dikaitkan dengan akal, maka ini sesuatu yang bisa kita rasional. Nah, jadi bicara persoalan akidah itu adalah persoalan keyakinan. Bagaimana kita meyakini, bukan bagaimana kita bisa memikirkan itu, bukan. Nah, ini yang ketiga. Nah, dalilnya bisa Anda lihat nanti. Kemudian akidah dalam Islam adalah kesatuan yang saling terkait satu sama lain. Jadi kalau kita bicara akidah itu adalah pengetahuan tentang iman, sementara iman itu adalah bentuknya ada 6, iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, kemudian qada dan qadar. Ada 6 ini. Ya, jadi akidah itu adalah bagaimana kita memahami ke-6 ini. 6 ini yang disebut dengan iman, maka ke-6 iman ini nggak boleh Anda pisah. Misalkan begini, saya mau iman ke Allah aja, kalau saya iman pada malaikat, atau saya iman pada Rasul saja, nggak perlu iman pada malaikat, nggak bisa. Karena ketika kita iman pada Rasul, secara otomatis harus iman pada kitabnya. Kalau kita iman pada kitabnya, maka kita harus iman pada malaikatnya. Kalau kita iman pada malaikatnya, tentu kita iman pada Allah. Kalau kita nggak percaya Allah, maka yang lainnya pun nggak percaya Allah. Makanya kalau kita bilang saya suka Islam, tapi nggak suka Allah, ya itu tidak benar, tidak bisa. Ini sesuatu yang paradoks dalam Islam. Percaya saja tidak cukup, tapi harus disertai dengan ketundukan yang keempat. Jadi kalau kita bicara akidah itu, percaya saja tidak cukup, tapi
konsep akidah dalam Islam, konsep keimanan dalam Islam itu tidak cukup dengan kita percaya, kita meyakini, kita mengiyakan, tidak cukup itu, tapi harus dibuktikan dengan tindakan. Harus dibuktikan dengan tindakan. Jadi percaya saja tidak cukup, tapi harus disertai dengan ketundukan, disertai dengan tindakan kita membenarkan kepercayaan kita. Nah, ini pertemuan pertama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.